Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, ibadah yang ringan dan mudah untuk kita kerjakan adalah berdoa. Begitu banyak doa yang diajarkan di dalam Islam. Hampir setiap kegiatan harian kita ada doanya. Satu di antara doa yang sangat dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah berdoa ketika kita meninggalkan rumah kita. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad SAW dari sahabat yang mulia Anas bin Malik. Iza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Qala yuqalu hina izin hudita wa kufita wa wukita. Fatatanahhalahu syayatin fayaqulu lahu syaitanun akhar kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Jika seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia membaca doa ini, Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah, saya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat akan berkata kepadanya, sungguh engkau telah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga, sehingga setan tidak bisa mendekatinya. Bahkan setan yang lain akan berkata kepada temannya, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya, bagaimana mungkin engkau akan mengganggu orang tersebut padahal dia sudah diberikan petunjuk, dicukupkan dan dijaga. Subhanallah. Sahabat beriman, saya akan membagikan dua kisah yang saya alami sendiri terkait dengan keutamaan yang saya rasakan setelah membaca doa ini ketika keluar dari rumah. Kisah yang pertama, ketika saya ingin mengurus SIM, surat izin mengemudi. Waktu itu saya diberikan sejumlah uang oleh dosen saya dan juga diberikan bekal satu nama. Silahkan cari nama ini. Maka datanglah saya ke kantor polisi. Kemudian saya masuk ke kantornya yang baru pertama kali saya kunjungi, baru pertama kali masuk ke tempat tersebut. Di luar saya sudah bertanya di mana tempat untuk mengurus SIM. Maka ditunjukkanlah, silahkan lurus ke depan, kemudian di ujung belok kiri. Hal ini biasa. Sahabat beriman, ketika saya pas sampai di ujung jalan tersebut, ternyata di sebelah kanan saya melihat ada sebuah masjid. Maka beloklah saya ke kanan, tidak belok kiri dahulu. Saya masuk ke dalam masjid tersebut, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat duha 2 rakaat. Setelah itu baru kemudian saya keluar kembali dan mencari sosok nama yang diberikan oleh dosen saya. Subhanallah. Begitu saya berada di pelataran gedung tersebut, saya berpapasan dengan seorang anggota polisi yang baru saja keluar dari toilet. Badannya tinggi, kemudian di dadanya terpampang sebuah nama yang diberikan oleh dosen saya. Subhanallah. Ini adalah petunjuk, sahabat beriman. Ini petunjuk. Saya kemudian memperkenalkan diri kepada orang tersebut, kemudian menyampaikan maksud kedatangan saya. Dia langsung menyambut baik. Dipanggillah saya masuk ke dalam ruangannya, diberikan air mineral dan disuguhkan kue-kue kering. Setelah itu barulah kemudian dipenuhi daripada maksud kedatangan saya. Subhanallah, begitu dimudahkan. Kisah yang kedua, ketika saya berkunjung ke sebuah tempat, kemudian saya bepergian, saya keluar rumah, kemudian ketika hendak memakai handphone, ternyata di kantong saya, handphone saya tidak ada. Maka saya kemudian melakukan dua hal. Yang pertama, memastikan apakah tadi ketika saya berangkat betul membawa HP. Saya kemudian memastikan bahwa betul ketika hendak berangkat tadi, saya membawa HP dan menyimpan di saku celana saya. Kemudian yang kedua yang saya pastikan, apakah sewaktu saya keluar dari rumah tadi membaca doa. Saya pun kemudian memastikan bahwa betul
Saat saya meninggalkan rumah, saya membaca doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Maka ketika itu saya sangat yakin bahwa kali ini saya pasti akan mendapatkan petunjuk, insya Allah. Maka apa yang saya lakukan selanjutnya? Saya kemudian memutuskan untuk kembali mencari HP tersebut. Dan subhanallah, ketika saya baru saja balik arah sekitar 20 meter, di sebuah penurunan, saya berpapasan dengan seorang pemotor yang membonceng anaknya hendak ke kebun. Waktu itu dia sementara mendaki dan saya sementara menurun. Sahabat beriman, saya memutuskan ketika itu memberanikan diri untuk menyetop orang tersebut. Orang yang saya tidak kenal, baru pertama kali ketemu, tapi saya memberanikan diri untuk menyetop orang tersebut dan dia pun berhenti. Dia sementara menanjak, tetapi masih tetap berhenti. Dalam hati saya, kalau orang ini tidak berhenti, saya akan mengejarnya. Tapi dia berhenti. Maka ketika dia berhenti, saya kemudian bertanya kepadanya, "Bapak menemukan sebuah HP?" Orang tersebut kemudian mengatakan, "Saya menemukan HP," dan saya mengatakan, "Ini sepertinya baru saja jatuh karena belum basah," sambil dia mengeluarkan HP tersebut dari saku jaketnya. Subhanallah, ini betul-betul hidayah. Ini adalah petunjuk. Ketika saya kehilangan momen di situ untuk menahan orang yang berpapasan dengan saya, maka sampai berapa kali pun saya bolak-balik untuk mencari HP saya tidak akan menemukan HP tersebut. Apalagi orang tersebut akan ke kebunnya, susah lagi untuk bertemu dengan orang tersebut. Sahabat beriman, ini adalah doa sederhana, gampang dihafal, gampang diucapkan. Namun subhanallah, ketika kita mengucapkan doa tersebut, ketika kita meninggalkan rumah kita akan mendapatkan 3 keutamaan tersebut insya Allah. Maka sahabat beriman, jangan pernah sekali-kali meninggalkan rumah kita tanpa mengucapkan doa ini. Sekali lagi, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, jangan pernah melupakan untuk mengucapkan doa tersebut setiap kali meninggalkan rumah kita. Entah ke tempat yang dekat, apalagi ke tempat yang lebih jauh. Insya Allah kita akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun demikian, ketika kita telah mengucapkan doa ini, bukan berarti kita mengabaikan protokol-protokol kesehatan yang ada. Demikian sahabat beriman, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.